Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel review materi. Kali ini kita akan membahas aturan debit dan kredit untuk akun-akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Simak baik-baik video ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tabel berupa akun-akun, harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Lalu berikutnya adalah apabila akun-akun itu bertambah, ada di sebelah mana debit atau kredit, dan sebelahnya lagi apabila akun-akun tersebut itu berkurang, di sebelah kredit atau debit. Di sini bisa kita lihat harta itu bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Begitu pula dengan akun beban, itu sama dengan harta. Apabila akun kewajiban, modal, pendapatan itu adalah lawan dari harta dan beban. Harta ini bisa termasuk kas, piutang, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas pada soal berikutnya. Next. Contoh soal. Di sini ada 5 contoh soal. Kita bahas satu persatu, kita analisis. Oke, mulai dari nomor 1. Tanggal 1 Januari 2020, Tuan Hasan mendirikan sebuah perusahaan dagang. Pada tanggal tersebut, ia menyetorkan uang tunai sebesar 170 juta sebagai modal pertama dalam perusahaannya. Nomor 2, pada tanggal 15 Januari 2020, perusahaan membeli sebuah gedung secara tunai sebesar 150 juta rupiah. Nomor 3, pada tanggal 20 Januari 2020, dibeli peralatan kantor secara kredit sebesar 30 juta. Nomor 4, pada tanggal 25 Januari 2020, diterima pendapatan sebesar 9.500.000 rupiah. Dan nomor 5, pada tanggal 31 Januari 2020, dibayar gaji pegawai untuk bulan Januari 2020 sebesar 2.500.000 rupiah. Mari kita bahas satu persatu dan kita analisis debit dan kreditnya. Yang soal pertama. Awal tahun, Tuan Hasan ini mendirikan sebuah perusahaan. Dan ia menyetorkan uang tunai 170 juta untuk modal pertama. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita analisis bahwa aset berupa kas bertambah. Kok bisa bertambah? Nah, dia kan menyetorkan modal. Dia menyetorkan modal ke perusahaan sejumlah 170 juta. Uang tunai. Berarti uang tunai kan kas. Uang tunai, kas, dicatat oleh perusahaan sebagai aset atau harta berupa kas. Berarti perusahaan mendapatkan kas atau mencatat kas atau memiliki kas sejumlah 170 juta dong sekarang. Nah, kas itu bertambah berarti di sebelah debit. Berarti kas sejumlah 170 juta di sebelah debit. Kita lihat jurnalnya. Ini jurnalnya tanggal 1 Januari 2020. Masukkan kasnya
kas di sebelah debit karena menjorok ke sebelah kiri berupa 170 juta rupiah. Kalau ada transaksi di sebelah debit sejumlah 170 juta, pasti harus dibalancekan atau pasti harus ada nominal yang sama di sebelah kredit. Tadi modal, tujuannya Tuan Hasan menyetorkan uang tunai itu untuk modal perusahaan. Nah, modal ini dicatat oleh perusahaan. Modal bertambah di sebelah kredit. Modal dicatat di sini di jurnal di sebelah kredit sejumlah 170 juta. Nah, untuk nomor 2, pada tanggal 15 Januari 2020, perusahaan membeli sebuah gedung secara tunai sebesar 150 juta. Perusahaan membeli sebuah gedung secara tunai. Maka, perusahaan mencatat gedung itu dicatat sebagai asetnya perusahaan. Aset itu termasuk dalam harta. Gedung dicatat sebagai harta atau aset oleh perusahaan, maka asetnya perusahaan bertambah. Kalau harta bertambah, itu terletak di sebelah debit. Jadi, gedung dicatat di sebelah debit sebesar 150 juta rupiah. Apabila ada debit, pasti harus ada kredit dalam jumlah yang sama. Kreditnya apa? Perusahaan berarti mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas, karena di sini tertera tulisan secara tunai, pembelian gedung secara tunai. Maka perusahaan mengeluarkan kas. Kas perusahaan, kas itu termasuk dalam harta. Maka kasnya perusahaan berkurang dong. Berkurang. Harta berkurang di sebelah kredit sebesar jumlah yang sama, 150 juta. Jurnalnya tanggal 15 Januari 2020 sesuai dengan tanggal transaksi keuangannya. Gedung di sebelah debit sebesar 150 juta rupiah dan kas di sebelah kredit sebesar 150 juta rupiah. Soal nomor 3, pada tanggal 20 Januari 2020 dibeli peralatan kantor secara kredit sebesar 30 juta. Perusahaan membeli peralatan kantor secara kredit, berarti hutang, kredit, enggak tunai, kredit. Berarti peralatan kantornya masuk ke perusahaan, artinya perusahaan mempunyai tambahan peralatan kantor dari transaksi tanggal 20. Peralatan kantor ini harta bertambah di sebelah debit. Nah, dicatat berarti peralatan kantor sebesar 30 juta rupiah di sebelah debit. Ini jurnalnya, peralatan kantor 30 juta rupiah di sebelah debit. Lalu secara kredit, tadi udah ada debit. Kalau udah ada debit, pasti harus ada kredit. Kreditnya apa? Peralatan kantor ini dibeli secara
secara tunai atau kredit? Secara kredit. Tadi saya katakan hutang dagang. Hutang dagangnya perusahaan bertambah. Kalau hutang itu kewajiban. Kalau kewajiban bertambah itu di sebelah kredit. Hutang dagang sebesar 30 juta rupiah. Hutang dagang di kredit sebesar 30 juta rupiah. Nomor 4, pada tanggal 25 Januari 2020 diterima pendapatan sebesar 9.500.000. Pendapatan berarti diterima. Perusahaan menerima pendapatan berupa kas. Kas ini adalah harta. Harta bertambah di sebelah debit sejumlah 9.500.000. Apabila ada debit, pasti harus ada kredit. Kreditnya apa? Pendapatannya dia berkurang. Kenapa bisa pendapatan berkurang? Karena misalkan perusahaan mempunyai produk yang dia jual. Produknya dia berkurang. Pendapatannya dia berarti untuk menjual produknya berkurang. Berarti pendapatannya dia juga berkurang dong. Ya kan? Pendapatan berkurang. Atau misalkan dia sudah terima kas, berarti dia nggak terima pendapatan lagi dong. Berkurang di kredit sebesar 9.500.000. Jurnalnya kas pada debit 9.500.000 dan pendapatan pada kredit sebesar 9.500.000 rupiah. Nomor 5, pada tanggal 31 Januari 2020 dibayar gaji pegawai untuk bulan Januari 2020 sebesar 2.500.000. Dibayar gaji pegawai, beban gaji, bebannya bertambah di sebelah debit. Beban gaji sebesar 2.500.000. Kalau ada debit, pasti harus ada kredit. Kreditnya apa? Dia membayarkan gaji pegawai pakai apa? Pakai kas perusahaan. Kas perusahaan berarti berkurang di sebelah kredit. Sebesar berapa? Sebesar beban gajinya yang ia bayarkan. 2.500.000. Jurnalnya tanggal 31 Januari sesuai transaksi. Beban gaji pada debit sebesar 2.500.000 dan kas pada kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, kita sudah ada pada akhir soal dan kita sudah membahas, menganalisis. Apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin membahas materi lain, boleh silahkan tulis di komentar video ini, karena kita akan lebih sering membahas materi-materi selanjutnya. Sekian. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa diketik di bawah kolom komentar video ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Dadah!